AC Milan sekali lagi dikaitkan dengan kepindahan bek Schalke Malik Thiaw yang bisa hengkang dengan harga murah di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Sport Bild, sebagaimana yang dikutip dari Sempre Milan mengungkapkan, Direktur Olahraga Schalke Ruven Schröder telah mengkonfirmasi bahwa Thiaw telah menarik minat beberapa klub Serie A termasuk Milan. Secara keseluruhan, ada banyak minat dari Serie A. Dia adalah bek tengah papan atas, masih memiliki kontrak panjang dan tentu saja sangat cocok dengan tim kami. Tapi dia tahu nomor telepon saya jika ada klub yang menunjukkan minat kepadanya, ungkap sang direktur. Ketika ditanya apakah dia bisa mengungkapkan klub yang telah bertanya, sang direktur menjawab, "Tidak, tapi AC Milan datang untuknya 6 bulan lalu, jadi tentu saja kita berbicara tentang kategori tertentu." Menurut laporan itu, Rossoneri sekali lagi tertarik pada pemain internasional Jerman Under 21 tersebut, setelah upaya mereka untuk menyelesaikan kesepakatan pada bulan Januari. Sementara Torino dan Bologna juga telah mengumumkan minat mereka. Tak hanya itu, laman olahraga asal Jerman tersebut mengungkapkan bahwa angka 8 juta euro dianggap cukup untuk memboyong Thiaw dari Schalke, yang tengah mengalami masalah keuangan meskipun telah mengamankan tiket kembali ke Bundesliga. Ketika transfer Renato Sanches menjadi kian rumit, AC Milan sedang mencari opsi sebagai alternatif. Setelah dikaitkan dengan Enzo Fernandez yang pada akhirnya lebih memilih bergabung dengan Benfica, satu nama baru kini muncul ke permukaan. Tutto Mercato melaporkan bahwa Milan saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan agen gelandang Aston Villa Douglas Luiz. Gelandang asal Brasil itu memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya, sehingga ia bisa menjadi opsi yang layak untuk dipertimbangkan. Menurut sumber itu, agen Luiz hadir di Casa Milan sore kemarin untuk berbicara dengan manajemen Milan terkait potensi transfer. Dan negosiasi lanjutan bisa dilakukan beberapa hari mendatang tergantung seperti apa situasi transfer Renato Sanches. Douglas Luiz secara serius mempertimbangkan untuk meninggalkan Aston Villa, tapi masih harus dilihat berapa angka kesepakatannya. Tetapi mengingat situasi kontraknya, Milan mungkin bisa mendapatkan harga yang bagus jika mereka memutuskan untuk melanjutkan minat mereka terhadap sang pemain. Selain melakukan pertemuan dengan agen Douglas Luiz seperti yang telah kami kemukakan di video sebelumnya, hari kemarin menjadi hari yang sibuk bagi Paolo Maldini dan Ricky Massara karena mereka melakukan beberapa pertemuan penting dengan beberapa pihak terkait bursa transfer Rossoneri. Yang pertama, Milan News melaporkan bahwa duo direktur Milan itu terkonfirmasi telah melakukan pertemuan dengan direktur AS Roma Tiago Pinto. Sebuah video yang beredar menunjukkan Massara tengah menjawab panggilan telepon setelah pertemuan dengan Pinto. Sumber tersebut meyakini bahwa ada 2 subjek pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Yang pertama adalah terkait finalisasi transfer permanen Alessandro Florenzi menuju Milan, dan yang kedua adalah terkait minat Milan terhadap Nicolo Zaniolo. Setelah pertemuan dengan direktur AS Roma tersebut, Maldini dan Massara dilaporkan melakukan pertemuan dengan agen Roger Ibanez dan perantara Gabriel Jesus di Casa Milan. Calcio Mercato melaporkan bahwa agen Roger Ibanez menawarkan kesempatan kepada Milan untuk merekrut kliennya, karena tahu bahwa Rossoneri memiliki rencana untuk merekrut seorang bek tengah di bursa transfer musim panas ini. Selain itu, kehadiran perantara Gabriel Jesus dalam pertemuan tersebut diyakini untuk mencoba menggali informasi yang lebih detail terkait ketertarikan Milan untuk merekrut striker asal Brasil tersebut. Perseteruan antara Hakan Çalhanoğlu dan Zlatan Ibrahimovic sepertinya kian memanas. Pada perayaan Scudetto Milan beberapa waktu lalu, sebuah video yang beredar luas menunjukkan bagaimana Ibrahimovic memberi aba-aba kepada fans Milan yang memenuhi jalan raya untuk mengutuk Çalhanoğlu yang hengkang ke Inter Milan di awal musim. Kini dalam sebuah wawancara bersama TV Busport, Çalhanoğlu kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan rasa kesalnya kepada Ibrahimovic. Menurutnya, Zlatan Ibrahimovic terlalu bermulut besar dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Padahal menurutnya, Ibra tidak berkontribusi dalam keberhasilan Milan meraih gelar Scudetto musim lalu. Dia adalah pria berusia 40 tahun, bukan 18 tahun, jadi saya tidak akan melakukan hal semacam itu di usianya. Dia hanya suka menjadi pusat perhatian. Dia tidak berkontribusi pada Scudetto Milan musim ini. Dia jarang bermain, tapi akan melakukan segalanya untuk merebut atensi publik, ujar gelandang asal Turki tersebut. Selain mengecam Ibrahimovic dalam wawancara itu, Çalhanoğlu juga mengkritik Simone Inzaghi karena tidak sepakat dengan pergantian pemain selama kekalahan Inter Milan dalam derby melawan Rossoneri pada bulan Februari lalu. Dan sebagai imbas dari komentar-komentarnya tersebut, La Gazzetta dello Sport melaporkan Çalhanoğlu kini terancam mendapat sanksi dari klubnya.
Sumber tersebut mengungkapkan bahwa pihak Inter Milan merasa tidak senang karena Calhanoglu tidak memberitahu manajemen klub bahwa dia akan memberikan wawancara yang bertentangan dengan kebijakan klub. Dan terkait dengan kontribusi Ibrahimovic musim lalu, Calhanoglu nampaknya lupa bahwa Ibra mencetak beberapa gol penting bagi Milan. Dan itu hanyalah sebagian kecil kontribusi Ibrahimovic untuk membantu Rossoneri mempecundangi Inter Milan dalam perburuan Scudetto musim lalu. AC Milan secara luas diberitakan juga turut memantau situasi Paulo Dybala. Dan sebuah laporan terbaru yang dilansir dari Corriere della Sera mengungkapkan bahwa telah ada kontak telepon antara beberapa direktur eksekutif dari Elliott Management dengan agen penyerang asal Argentina itu. Sumber tersebut menulis bahwa komunikasi tersebut bukan untuk mencoba memulai negosiasi, melainkan untuk menggali informasi lebih dalam terkait perkembangan diskusi antara Dybala dengan Inter Milan. Mengingat beberapa laporan menyebutkan bahwa negosiasi di antara kedua belah pihak telah terhenti. Para direktur Elliott Management juga telah mendapat informasi bahwa Dybala saat ini masih bertahan dengan tuntutan gajinya yang berada di angka 7 juta euro, di mana angka ini pada dasarnya menjadi batu sandungan besar dalam operasi tersebut. Belum ada negosiasi resmi yang dilakukan manajemen Milan, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus waspada, karena bursa transfer selalu saja menghadirkan banyak kejutan. Striker belia AC Milan Lorenzo Colombo sepertinya kian dekat untuk mendapatkan waktu bermain di Serie A setelah sang pemain dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Lecce. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Lecce saat ini ingin memperkuat lini serang mereka karena memiliki target untuk tetap bertahan di Serie A setelah promosi dari Serie B, dan Colombo menjadi salah satu bidikan mereka. Laporan itu menulis bahwa akan ada formula peminjaman yang mencakup opsi pembelian yang akan menguntungkan tim Serie B itu, tetapi juga ada klausul pembelian kembali untuk Rossoneri. Negosiasi akan segera dilakukan beberapa hari ke depan dan masih harus dilihat apakah Milan akan menyetujui formula yang ditawarkan Lecce. Lorenzo Colombo menghabiskan musim lalu di SPAL di mana ia memainkan 35 pertandingan dengan mencetak 6 gol. Dan musim depan mungkin bisa menjadi terbosan bagi striker muda Milan itu untuk menunjukkan kualitasnya di kompetisi teratas Liga Italia.